Nah, saya berharap kawan-kawan di DPR ini berani lakukan dua tadi, pembuktian terbalik dan konflik kepentingan. Kalau tidak, semua yang punya jabatan ini kita tahu. Hasil Republik ini, hasil pilkada pemilu reformasi ini hanya menghasilkan mantan pejabat yang kaya raya, tapi mantan petani, mantan nelayan, mantan rakyat miskin. Itu yang terjadi. Coba ke RCM. Kita ke RCM, ngantri orang. Gimana jaminan kesehatan gratis katanya? Kalau obat masih beli. Kita harus punya sistem jaminan sosial nasional. Semua rakyat harus punya pensiun. Nah, ketika saya diprotes dari orang Amerika, kami saja tiap kali pemilihan presiden berdebat soal itu, kesehatan. Saya bilang, beda. Indonesia sama Amerika beda. Beda di mana katanya? Kalau rakyat Amerika punya gaji $100 per hari, Anda kategori apa? Orang biasa, miskin. Wah, itu persoalannya. Bangsa Indonesia kalau punya $100 per bulan, kami sudah kredit motor. Makanya kalau rakyat di kampung punya 150.000 pensiun tiap bulan, dia sudah happy banget gitu loh. Makanya saya waktu itu pengen sekali mewujudkan. Kalau saya jadi gubernur kemarin, Bangka Belitung adalah provinsi pertama yang mampu kasih pensiun. Dengan catatan yang mampu gunakan 1 bungkus rokok, kami tarik untuk jaminan kesehatan. Jadi dari kecil orang punya asuransi. Kenapa cuma orang kaya yang punya asuransi? Sedangkan orang miskin tidak punya. Kita bayar pajak. Makanya saya katakan, kalau begini lebih baik tidak usah ada yang pemerintah pungut pajak. Begitu kita tua, nggak ada yang piara kita. Seperti nelayan. Begitu naik dari darat, udah dipotong pajaknya. Mati hidup nggak mau tahu. Tapi begitu dia susah, untuk seng rumahnya nggak punya. Nah, kembali lagi kepada siapa? Kepada bupati. Ngawasin bupati gimana? Ini partai yang Demokrat, saya katakan. Kalau mau ngawasin bupati, tolong kita usulkan pembuktian terbalik semua bupati. Kalau Anda tidak mau, itulah rekonsiliasi. Kalau Anda tidak mau ditangkap, tolong Anda jangan calon kembali deh. Biar yang profesional, yang idealis-idealis bisa bersaing dengan adil. Itu saya mau. Oke. Ternyata rakyat antri ke RSCM. Alhamdulillah. Kita nggak antri ke KPK, ya kan? Gitu. Kira-kira gitulah. Oke, siapa lagi nih? Bebas ya? Saya nambahin. Silakan. Ya. Bukan nambahin ini. Wah, ini mesti pemikiran ini nih, cakrawala pemikiran ini. Nah, kalau coba kita tarik dari apa yang kita perbicarakan tadi. Memang saat ini sebenarnya kalau kita cermati, apa sih yang tumbuh di hati pada umumnya masyarakat kita? Sekarang kan ada perlawanan terhadap yang disebut ketidakadilan. Yang Mas Lama singgung tadi tentang koin Prita. Kenapa itu bisa muncul? Ketika ada gerakan Facebooker, terus kemudian disusul dengan gerakan atau movement yang lebih konkret lagi dengan mengumpulkan koin. Kenapa koin? Karena dengan koin bahkan kita menemukan orang tukang ojek payung, tukang becak bisa ikut nyumbang. Artinya apa? Mereka terangkum dalam sebuah visi bersama yang namanya bagaimana melawan ketidakadilan. Nah, yang saya singgung tadi ketika kita banyak kehilangan akal sehat, karena kita melihat saat ini banyak elit kita, wabil khusus pemerintahan kita, karena pemerintahan itu dipilih, kemudian ditunjuk dan sebagainya, ini adalah untuk bagaimana menegakkan keadilan. Nah, keadilan itu sekarang banyak tidak muncul karena terbelenggu oleh kekuasaan-kekuasaan. Saya khawatir nanti kami-kami yang ada di elit ini peringatan juga buat Mas Ramadan, Mas Basuki, kita akan diadili oleh rakyat di jalanan. Karena apa? Karena kita tidak berusaha sangat keras untuk menegakkan keadilan. Saya katakan keadilan sekarang bagaimana penduduk yang terbesar, masyarakat kita adalah petani nelayan, tetapi mereka adalah yang termiskin. Orang Papua, alamnya kaya raya, indahnya, saya dapat foto-foto dari kawan tentang Raja Ampat, begitu luar biasa indahnya. Tapi kita tahu saudara kita di Papua yang paling sengsara hidupnya saat ini. Semuanya kita berkumpul di Jakarta karena katanya duitnya ngumpul di Jakarta. Penduduk asli negeri ini, atau katakanlah kita semua penduduk asli, Ahok juga penduduk asli negeri ini. Tapi saya ingin mengatakan, kekayaan negeri ini masih dikuasai oleh tidak nyampe 5% dari orang-orang kaya itu. Apakah ini keadilan? Apabila ini dibiarkan, yang terjadi nanti akan ada sebuah gerakan rakyat yang disebut sebagai people movement atau people power, yaitu gerakan melawan ketidakadilan. Dan kalau itu yang terjadi, kita akan chaos lagi, akan terjadi revolusi lagi. Makanya dari sekarang, saya selalu mencoba menanamkan dalam diri saya, untuk pertama, saya harus selalu adil pada diri saya juga harus selalu mengikuti aturan hukum dan adil terhadap masyarakat sekitar saya. Jadi apa yang kita nikmati,
khususnya yang tadi Mas Agok sampaikan dengan gaji Mas anggota Basuki, DPR. tolong, Mas. Mas Saya Basuki. lupa kita nyebut Mas Basuki ya. Panggilan akrab yang kita miliki ya sebagian yang terbesar memang kita kembalikan kepada yang memiliki kita, Mas. Enggak gerah, Mas. Wah, ini Ya, mungkin saya bisa sumbang saran dari dua teman ini kan bagaimana teknis menjalankan pemerintahan, bagaimana day to day gitu ya. Lagi-lagi saya kembali ke grand theory lagi, ke grand strategi lagi. Bahwa kita harus konsisten, kita ini mau membangun negara agraris atau industri. Industri jelas-jelas belum sampai, lihat dari SDM-nya. Kita harus kembali ke agraris, ciptakan sawah sebanyak-banyaknya. kenapa enggak bahari, Mas? Oh iya, kita tentu. masih banyak tuh. Ya itu tentu saja, tapi itu jauh lebih perlu perahu, perlu ini jauh lebih mahal. Setelah itu mungkin baru yang tahap keduanya itu dibangun ke sana. Artinya semua kemampuan, sumber daya kita, pemikiran kita kerahkan ke sana. Dan apabila perut sudah tidak lapar, nggak ada cerita orang makan menir lagi, semua sudah happy, baru kita cerita yang lain. Dan ini saya rasa hidup nggak bisa loncat-loncat, ini tahapan-tahapan. Jadi lagi-lagi kita harus fokus, lagi-lagi juga pemerintah harus mana yang harus didahulukan. Dan buat kami dari PDI Perjuangan jelas bahwa arahnya yang mana yang harus didahulukan, yaitu kepentingan rakyat banyak. Dan pendidikan, lagi-lagi secara politis sudah 20%, tetapi arahnya belum. Sekarang kan malah yang ada malah sekolah berstaraf internasional, makin nowhere gitu. Semakin nggak ada arahnya. Manusia Indonesia ke depan adalah manusia yang begitu sekolah selesai bisa kerja. Manusia Indonesia ke depan adalah manusia yang taat hukum. Manusia Indonesia yang ke depan adalah yang pantang meminta-minta. Dan ini mungkin salah satu efek paling buruk dari BLT adalah kita paling sering meminta. Kita menjadi bangsa pengeluh, kita menjadi bangsa pecundang. Nah ini yang harus kita balikkan. Nah bagaimana caranya itu kita wujudkan dengan cara berpikir bersama. Dan kita di DPR khususnya ini kita semua sepakat yang muda-muda kita akan bekerja sekeras-kerasnya, sefokus-fokusnya. Dan tidak ada lagi yang kita pegang kecuali di DPR. Dan ini semua demi kebaikan kita bersama. Walaupun ini mesti jauh dari harapan masyarakat kita. Oke. 1 menit. Oh, enak kan? Kalau dari saya, kita kembali kepada proporsional, karena kami adalah anggota parlemen. Ada banyak cara orang untuk memperlihatkan bahwa dia bekerja, begitu ya. Kalau dari sisi saya pribadi, saya mempunyai, ini adalah majalah saya pribadi, ini saya bikin dengan anggaran pribadi. Ini adalah bentuk transparansi dan akuntabilitas saya sebagai anggota parlemen yang saya serahkan kepada rakyat. Ini loh yang saya lakukan. Kalau misalnya kurang, silakan dikritik. Tapi ini yang kami lakukan. Juga ada website yang saya bikin pribadi, yaitu saya harapkan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas saya dalam bekerja sebagai wakil rakyat. Dan yang terakhir, saya sepakat dengan Mas Utut tentang fokus. Saya kira bangsa kita ini harus fokus. Kalau kita kembali kepada tema awal pembicaraan kita tentang nasionalisme, menurut saya bahwa nasionalisme, wajah Indonesia yang ke depan adalah seberapa jauh kita bisa mengikis yang namanya pengangguran, mengikis yang namanya kemiskinan. Itu tanggung jawab bersama kita. Bung Ramadhani hebat dengan majalahnya, tapi sekaligus menelanjangi institusi. Ternyata DPR itu, waduh, cilaka kalau website-nya nggak punya, ya kan? Majalah aja nggak punya, bagaimana nasib kami ini? Tapi ya terima kasih Pak, kami diberitahu bahwa DPR nggak punya website, belum jalan. Oh, ada. Ada. Apa yang ada? Belum ada apa itu? Enggak. Website pribadi ini. Website pribadi sudah ada yang menceritakan transparansi dan kerja parlemen saya. Oke. Sama seperti juga majalah ini. Baik. Terima kasih Ya, banyak. kita harapkan juga wali kota juga punya transparansi kerja. Ya, siapapun dia yang digaji oleh rakyat, yang mendapatkan fasilitas dari rakyat, harus mempertanggungjawabkannya kepada rakyat apa yang dia kerjakan. Saya tadi cuma pura-pura salah kok Pak. Oke. 1 menit. Saya rasa yang perlu digarisbawahi, mari saya mengajak kita semua sama-sama menanamkan rasa tanggung jawab pada diri kita semua, baik di pemerintah untuk menjalankan tugasnya untuk membangun negara ini menjadi lebih baik. Begitu pula dengan parlemen sesuai dengan fungsi-fungsinya berjuang untuk membenahi negara ini menjadi lebih baik, dan juga dukungan masyarakat juga. Oke.
Saya bukan anti modernisasi, tapi seyogyanya kalau saya rapat aja, saya bilang tolong semua handphone dimatikan. Tapi kalau saya lihat rapat DPR, ini ngomongin rakyat apa handphonean ini? Itu banyak sekali itu, ya kan? Jadi dengan demikian saya rasa itu tanda kami masih rada sanksi deh. Kayaknya mereka nggak ngomongin Mas, kita deh Mas, gitu. bukan Ya? mau bela diri, soal handphone itu, kita kan ada staf ahli, ada tenaga ahli. Kadang-kadang kenapa dulu saya nggak pakai BlackBerry, setelah kerja. BlackBerry betul-betul kirim email. Ketika kita rapat, kita butuh banyak bahan susah. Oke Mas, Gitu. saya paham. Jadi Saya belum- orang audiovisual, film is moving image. Ya. Yang kamu jual adalah image. Image bahwa kalian berpikir sendiri, nggak pernah mikirin kita. Nah itu, ya kan? Oke. Tutup Mas Wendo. Ya, di kecemasan di awal tadi lah, saya masih seberapa jauh sih kesetiaan kita pada tanah air dibandingkan pada partai. Dari omongan ini kita tercermin bahwa memang masih ada belenggu atau beban itu. Tapi bahwa kesadaran untuk menuju Indonesia yang baik, menuju mengabdi kepada rakyat ada pada pribadi ini menenteramkan. Paling tidak dalam pembicaraan ini menghibur lah. Cuman kita menuntut lebih ketika pilihan itu datang, beranilah. Muncullah kalian memang wakil yang kita harapkan. Bukan karena kita menggaji aja, tapi memang kalianlah jalan keluarnya. Baiklah teman-teman, sedikit memang saya mencuri waktu karena ini masalahnya memang agak serius. Jadi dengan demikian ngomongin hal seperti ini sepertinya waktu nggak cukup. Tetapi ini sebuah program dan harus diakhiri. Tetapi tolong, sebelum kita akhiri kita sama-sama bersepakat. Ada Teguh, ada Utut, ada Rachel, ada Ramadan, ada Basuki. Mereka baru 4 bulan. Tetapi Anda sudah lihat taring mereka. Untuk itu, mari kita doakan supaya mereka lebih lagi bisa memberikan satu bukti bahwa mereka benar-benar wakil rakyat yang kita cintai. Terima kasih, selamat malam. Tetaplah di TVRI, tetaplah di TVRI, dan tetaplah di TVRI.